Ada nggak pernah momen lain nangis gara-gara anak? Gara-gara anak sering banget sih gue. Gue malah emang paling lebih sering, gue lebih gampang lulu tuh ngeliat, ini jujur ya, gue tadi ngeliat video itu hampir nangis. Kayak gue kangen anjir, serius. Jadi kayak gue lebih lulu soal anak sih. Iya. Oh, berarti belum ada beb nih? Belum ada. Oh, belum ada. Pengen ada nggak? Sabiru. Biru lagi. Semalam ayah manggil beb ya? Hai. Minal Aidin ya. Minal Aidin wal faizin. Sehat ya? Sehat. Hijau bener lu sekarang. Kayak apa? Kayak Dawet. Bisa aja si anjing. Ya. Baru mulai. Minal Aidin. Aidin lagi. Ya. Selamat datang di Geger. Rigan Jagel. Ger. Alhamdulillah. Kabar baik. Kabar baik. Setelah 200 episode. Belum, kita baru dikit. Berapa? Kita baru dikit. Yang banyak tuh pot candu, Oh, iya, ngawur. iya. Itu udah banyak kagak ada brand yang masuk. Geger sudah ada brand yang masuk. Hanya Alhamdulillah. baru 4 ya? 4 atau 5 episode kita udah ada brand Udah yang ada brand. lirik. Luar biasa. Potensi sebagai bintang iklan kita berdua. Betul. Brand yang masuk kali ini adalah sangat sesuai dengan kita berdua. Ya, karena kita berdua ini kan juga bisa dibilang itu, gua kan hot baba ya. Aku hot daddy kan. gua Aku hot baba. daddy. Bapak-bapak demam. Iya, bukan bapak-bapak demam dong maksudnya. Bapak-bapak yang berumur. Tapi ya kita masuk ke produk aja ya. Ini kita ada brand yaitu Ninio. Yoi, kita masuk produk empeng. empeng. Nah ini teman-teman, empeng untuk anak-anak yang sangat multifungsi ya. Betul. Jadi ini untuk anak dan untuk bapaknya juga. Mungkin kalau istrinya lagi nggak mau diganggu, Bapaknya bisa ngempeng dulu sambil nunggu anaknya kelar. ya. Ya. Nah, dan ini kita pertama dari bungkusnya, ini dia di strapless nih ya. Di strapless, jadi ini sangat aman untuk kita kalau misalkan buat anak gitu. Jadi ini semua Apa namanya, packagingnya aman. Safety. Jadi safety, ini ada Safety, ininya. benar, Udah benar. gitu di belakang mungkin ada orang-orang Arab beli. Ada juga nih ininya pembahasannya menggunakan bahasa Arab, peringatan, petunjuk perawatan segala macam dengan menggunakan bahasa Arab. Ini nggak tahu Arab apa Dubai ini ya, kita udah ngerti juga. Sama Ini aja. impor guys ya ini. Yoi guys, ini bentuknya nih kalau yang nggak tahu nih Iya. begini bentuknya. Kan nggak ada cahaya, udah aman. Kalau pakai handphone baru buat Nah, nyari fokus. iya. Nah, ini juga nih guys ya. Jadi dia tuh tutupnya juga aman banget. Ini dia tutupnya nih kuat banget nih. Nih. Itu bener, dan dia tuh nggak kalau misalnya jatuh nih kan naik motor sering jatuh, Sering beng-beng. jatuh. Dia kalau kelindes nggak hancur. Iya. Kuat banget nih guys. Kuat banget. Nih kuat nih kan tuh nggak patah. Diinjek. Jangan diinjek guys, jangan diinjek. Ini kuat ya guys, Kuat, karena guys. talinya apa sih, karetnya ini karet pilihan ya. Iya, di karetnya itu juga tuh. Oh Dari tuh. karetnya tuh dibuat dari karet bifak kalau nggak Iya, salah. karet nama daerah ya. Itu ada tulisannya tuh, gajah tunggal. Karetnya jadi aman. Aman, dan ini bisa Iya. ya. Nah, untuk teman-teman yang mau beli ini dan dengar-dengar ya, ini banyak anak artis pakai ini. Anak-anak artis. Oh, iya. kayak anak Gempi. Gempi pakai ini. Sabiru. Oh. Pakai ini juga. Iya. Untuk teman-teman yang mau beli ini silakan cari di e-commerce di seluruh dunia ya. Iya, cari silakan. Ada. Dan Iya. namanya Ninio. Heeh. Ninio. Nih, terus ada Ini kan tagline-nya gimana? ada Ninio. Ninio. Makin disedot makin mantap. Ninio ya. Ninio. Bagus. Ya, Bagus. teman-teman kalau mau beli. Kalau mau langsung. beli langsung. Tapi emang anakku sekarang lagi susah diatur nih sekarang nih si Nane tuh. Si Nane. Umur berapa sih sekarang Nane? 2 tahun setengah. Dia tuh sekarang tuh lagi nggak mau disuruh tidur siang. Berkegiatan gitu terus disuruh tidur siang nggak mau sekarang. Akhirnya tidur siang? Enggak, akhirnya sampai malam sampai jam 10 baru tidur. Jadi badannya tuh agak susut dan ngelawan sekarang. Sekarang lawan. Nane tidur. Dia begitu. Aku kesel. Itu ada kemasukan apa kali? Bukan ini. Diludahin aku. Untung kalau anak gue sih cuman ini doang, paling kayak mulut. Sekarang lagi belajar ngomong bacot. bacot gitu lagi belajar. Iya, lagi belajar. Baba bacot. Bacot. Gitu ya. Apalagi kalau gue lagi endorse apa gitu kan. Halo guys, gini, bacot.
bacot dari samping gitu. Dari samping ada Dari PO-nya, samping bacot, PO-nya bacot. gitu. Nah, kita bakal ngobrol sama Hot Daddy juga. Ini Hot Daddy yang beneran hot lah ini ya, bisa Iya. dibilang ya. Dia sangat digilai banyak wanita. Ya, apalagi akhir-akhir ini. Kenapa ketawa? Ya iya, karena sekarang dia sudah menjadi Hot Daddy yang single. Iya. Langsung saja kita. Emang kalau dia ini sekarang posisinya masih disebut Hot Daddy? Ya masih lah, kan masih ada anaknya. Oh iya. Iya. Sampai kapanpun itu. Bukan Hot Duda. Hah? Gimana kalau kita langsung tanya aja ke dia ya? Iya. Langsung saja, ini dia. Oke. Ini akhirnya kita pertemukan antara bapak dan anak ya. Sabiru. Iya. Sabiru. Iya. Mirip kan nama Sabiru kan? Mirip kan? Mirip kan? Iya lah, mirip lah gua. Papa gimana kabar, Papa? Kok anak Ada manggilnya nggak apa-apa. Apa sih manggilnya? Ayah. Ayah. Lu sebutannya masih hot daddy apa hot duda? Gua nggak bilang diri gue hot daddy. Oh. Ya tapi kita bayangan, maksudnya kita yang ngeliat lah gitu. Lah emang Oke. lu suka hot daddy? Bukan. Kita pengen menjadi Hot Daddy gitu. Pengen menjadi seperti Okin gitu. Yang Lu pengen jadi gue? Nyusul dulu. Gua enggak. Gua bukan di situnya ya, jangan ya. Baru pulang liburan loh gua kira. itu kan liburan juga nutupin kesalahan-kesalahan sebelumnya. Mana? Anjing ya. Orang mulutel ya. Untuk pindah, jangan mau doang liburan ke Bali. Itu Gua nggak ada sobokan. nutupin apa-apa. Sobokan itu. Ya Allah. Apa kabar Okin sekarang? Alhamdulillah baik. Sibuk baik. di Lion ya? Liong. Liong. Takkan pernah ku lupa. Jelek ya suara Onat ya? Jelek ya suara Onat? Nggak apa-apa, ini suara Onat emang jelek makanya. Iya. Tapi banyak bandnya dia ya. Siapa? Si Onat tuh. Lah Killing Me. Ya udah ini sama Killing Lion. Me. Terus sebelumnya ada Project 1990 sama Widi dia. Oh Terus iya. Black Liong. Oh iya. Heeh. Tapi itu kan cuma proyekan doang. Lu juga bandnya banyak ya? Gua cuma satu. Liong doang. Liong doang. Cuma gua ada satu lagi tapi itu buat ini doang, reguleran doang. Apa tuh? Ada namanya organik, tapi reguleran apa? Kan ini lagi pandemi nih. Nggak ada event-eventan kan. Jadi gua daripada gua nggak main musik bertahun-tahun nih ya, setahun lebih ya, gua main kafe-kafean aja. Sekarang malah. Yoi, Tapi sekarang. dulunya emang lu anak band ya? Gua dari SMA udah ngeband. Dari SMA udah ngeband. Bass lu megang bass. Megang bass. Oh. Ini ada foto-fotonya Okin bisa dibilang Hot Daddy itu. Nah, nih Okin. Wih. Keren. Dia tuh kelihatan bahwa Hot Daddy bukan karena dia gendong 2 anak. Iya. Karena kamarnya bagus. Coba orang-orang yang kayak rumahku yang catnya warna hijau pandan. Nggak siap aku untuk apa di posting di Instagram. Yang kecil siapa namanya, Kin? Cafa. Cafa. Nah, Hot Daddy. Hot Daddy juga lah. Hot Daddy boy itu. nggak ini pose ini tuh apa mau Senor, hujan. Jadi itu kan air AC tumpah terus gue begini. AC outdoor. Terus gue begini, aduh basah lagi gitu. Terus jadi yang diambil malah foto ini. keren ya tapi emang. Nah, Wes nih, Nane sama almarhum Kasino. bukan. Gue pikir almarhum Kasino. Gile lu, Bro. Gue pikir Cafa umur berapa? Cafa tuh sekarang udah 1,5 tahun. Sabiru? Sabiru Desember ini 4. Ah, Sabiru Oh, Sabiru 4 tahun udah berarti 2 udah tahun setengah. Nah, cewek Nani. Gimana? mau jodohin. Biasanya nanti kan. Ya, nanti abis itu kan kau yang kerja aja gini, aku udah tenang kan kau tajir ya. Jadi aku numpang hidup sama kau ya. Gila lu namanya kalau kayak begitu. Lah emang Darvi nggak mau sama siapa? Mau sama Cafa lah. 1 tahun ya? Lah Darvi 10 bulan. Udah lah, ayo lah. Mau nggak lu? Pak Pido, mohon maaf nih Pak Pido. Pas ya? Pas ya kan? Pas Gin, gila. Nanti nama anak lu ada Rakel nanya di belakang. Safa Rakelna. Nah, panjangnya siapa Safa? Aurora Cafa Al-Hakim. Oh, udah Cafa Al-Hakim Rakelna. Bener, dari pemilihan nama, Oki ini termasuk orang yang memberikan nama anak yang unik. Sabiru Saputra siapa namanya? Sabiru Saputra. Lu mikir Billy Sabiru Saputra. Billy ya Siapa nama Saputra. namanya? Sabiru Oshe Al-Hakim. Nah, apa artinya itu? Itu
Keren loh Sabiru. Kalau Sabiru tuh artinya jadi dari pas masih zaman pacaran, gua sama mantan bini gua, dia udah berhayal. Iya. Udah berhayal. Ntar kalau punya anak namanya Biru ya, karena dia suka banget warna biru. Nah terus gue mikir kan, gue pengen nggak cuma biru doang. Dan kebetulan gua kan fans Liverpool kan. Itu namanya Xabi Alonso, jadi kayak digabung gitu. Xabi Alonso, Sabiru. Yoi, Sabiru. Tapi emang nggak ada arti Sabirunya sendiri, ada artinya? Arti Sabiru sendiri nggak ada. Oh, emang nggak ada. Berarti Xabi Alonso dan warna biru karena si mantan istri tuh seneng sama warna biru. Yoi. Lanjutannya siapa? Ose itu sebenarnya gabungan Oken Rachel atau Ose itu means juga biru itu ocean. Laut. Laut. Keren nama anaknya, karena aku kemarin sempat begitu lahir namanya Sabi. Oh, Sabiru ya aneh banget gitu rasanya. Tapi kalau lama-lama kok cakep ya gitu ya. Iya, Kan namanya. dulu kan maksudnya kan kayak kalau orang Karena orang masih asing kan gitu. Yudi, kenapa kayak Yudi? Kayaknya karena gak enak deh pas bayi buat ajak main Yudi gitu. Kalau kayak Sabiru tuh imut gitu. Yudi gitu. Bambang. Makanya gue Sustilo gitu. Zulkarnain kayaknya. Iya kan. Broto kayak gitu. Iya. Iya. Kalau Safa artinya apa tuh? Kalau Cafa sih sebenarnya nggak ada artinya, cuma emang milih dari bahasa apa gitu, atau dibikin-bikin gue juga lupa ya. Aduh. Aman sih? Gue juga nggak tahu makanya Safa. Nggak masalah kalau Aurora itu Aurora sebenarnya. Aurora. Cafa, terus Cafa itu sebenarnya bikinan sih, lebih ke bikinan sendiri. Apa yang namanya lucu ya? Terus mikirnya Cafa. Gue lupa tuh nemu dari mana tuh, tapi kayak itu kayak mau bikin sendiri sih. Keren. Kalau Okin karena katanya tuh jadi kata yang enak didengar atau enak disebut. Kalau kayak tadi teman gua Rispo, Lum Wai. Nah, lu bayang kalau nama anak dia kan sering kayak gitu tuh. Lum Wai. Iya, misalnya tiba-tiba dia kita ngambil asal-asalan apa ya? Nama anak kita Kulkulhai gitu. Nama anaknya Kulkulhai gitu. Dingin-dingin sambil menyapa. Kulkulhai. Wah, langsung ada artinya dia. Dong Kulkulhai. Iya. Kalau Garfi dari mana? Garfi itu bahasa Sanskerta. Oh, berat. Artinya itu adalah bijaksana. Oh. Garfi, Muhammad Garfi Aldevaro Rakelna. Aldevaro. Itu dari Vero Walando ya kalau bukan, Aldevaro itu karena gue lagi seneng-senengnya nonton film Spanyol kan. Gue lagi nonton, bukan Spanyol sih, film-film apa namanya? Narcos gitu-gitu, film Kolombia, Meksiko gitu-gitu kan mereka pakai bahasa Spanyol itu nama-namanya juga kayak Gustavo gitu-gitu kan. Gustavo. Nah, terus gue pikiran pengen Puyol. Iya, Spanyol iya kan? Iya, betul. Tapi maksudnya yang namanya tuh terlalu identik ini banget loh, kayak Pablo Escobar, Pablo gitu-gitu. Tadi gue pikir itu artinya apa? Kalau Eduardo itu adalah pemimpin yang dicintai apa kalau nggak salah tuh. Oh. Gitu. Kalau Rakelna ya. Rakelna tuh putra Kelana Buana. Oke. Gitu. Aku bahkan menemukan nama Nani itu, aku nemukan panggilannya dulu baru nama aslinya. Jadi dari hamil tuh namanya udah Nani gitu, tahu anak cewek, kami manggilnya Nani. Nani itu apa ya yang enak ya? Akhirnya kami kasih namanya Jihani. Oh. Karena kami ketemu Nani duluan. Nani lucu ya, cuma kalau Nani jadi nama itu kayaknya agak gimana ya, kok Nani doang. Jihani artinya apa? Nggak ada, biar sebutan nama Nani aja gitu. Jihani nggak ada artinya? Nggak tahu deh, ada ya kayaknya. Kayaknya ini deh, karena lu ngefans sama dulu Jihan Fahira. Enggak juga. Karena aku nemu Naninya dulu, terus karena Nani apa ya enaknya, Jihani jadi Nani gitu. Gitu aja. Tapi ini Okin ini adalah salah seorang yang emang keren banget karena lu kemarin baru rilis lagu lagi ya, single baru lagi. Yang kamu untuk anak-anak. Bukan nih lagu anak-anak tapi bukan yang itu. Oh, diobok-obok berarti. Bukan itu Joshua itu kan itu. Ada ciptain sendiri ya? Lagu anak-anak. Jadi gue kan selain ngeband di Leon, gue tuh tahun lalu lah gue bikin akun kayak musik tuh atas nama gue sendiri. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk alter ego gue untuk meluapkan apa yang pengen gue ceritakan ke orang tapi nggak bisa gue luapin di band. Karena kan kalau di band kan pasti ada benang merahnya dong, ini musik Leon tuh seperti apa sih. Nah, dan ada teman-teman yang lain ya yang mikirin itu ya. Maksudnya kan nggak bisa sembarang genre juga gitu kan. Dan di akun ini sebenarnya gue emang pengen bikin kayak ya ini alter ego gue, ini loh yang pengen gue sampein, ini keluh kesah gue gitu. Tapi yang nggak bisa gue tuangin di band gue. Nah terus tahun lalu sih sebenarnya gue kan emang main bass kan, gue main bass. Terus tahun lalu single pertama gue ngajak orang buat featuring Ochan sama Ochan Segian.
Dan gue emang rencananya emang selalu ngajak orang buat featuring karena gue pribadi gue nggak bisa nyanyi kan. Tapi kebetulan karena emang gue kemarin situasinya gue pengen menyampaikan lagu yang pada suatu saat nanti anak-anak gue ngedengerin itu lewat suara gue sendiri. Jadi gue memaksakan diri untuk Jadi sebenarnya itu sih gue pengen anak gue nanti ketika dia udah besar mereka udah ngerti. Oh ini udah pesan yang bokap gue pengen sampein ke gue gitu sih. Kalau penyanyi tuh enak gitu nyampeinnya jadinya hal yang apa namanya bisa dibilang kayak karya yang baik kenangan, gitu. Iya. Kalau stand up itu malah jadinya kayak keluh kesah gitu. Kalau kita ini adalah materi stand up untuk anak saya gitu. Betul, anak gua tuh bandel betah gitu. Jatuhnya kayak ini malah kayak ngejelek-jelekin anak ya. Dia gede dendam akhirnya. Iya, dia jadi komik juga. Hah? Terus ceritain bapaknya Ceritain yang bapaknya. Bapak saya tuh repot banget ya mana gula lagi. Judulnya Bersama Melangkah. Yoi. Bersama Melangkah apa artinya untuk Lebih kayak ini ya tagline partai ya. Bersama melangkah menuju Indonesia Jaya. Emang kalau nggak salah video klipnya di kantor Golkar juga. Yang diselipi ya. Kenapa namanya Bersama Melangkah? Karena itu means dari inti dari lagunya juga. Jadi gue pengen di situ ada gue kata-kata gue tulis walau gue punya salah, tapi gue pengen tapi tenang kita nggak bakal salah lagi melangkah ini gitu. Keren. Ya poinnya bahwa ya mungkin aku dulu pernah salah tapi ayo sekarang kita nggak bikin sama-sama nih ayo gitu ya. Makanya si artwork Spotify-nya gue bikin artwork si musiknya sendiri itu gue bikin aturnya dia gue lagi di tengah gini anak kanan kirinya anak gue gitu. Sabiru dan Cafa lah ya. Sabiru dan Cafa. Iya. Lihat gue tuh. Itu gue tapi sama si Okin ya, dia emang seneng kan main bass gitu. Gue sempet janjian pengen bikin band gue. Ska reggae gitu. Oh iya, kalau ska masuk Gen kok. Kalau gue iya kan gue. Nah, Okin ini menjadi ayah di usia yang muda gitu. Berapa tahun berapa nih? Nikah umur berapa? Punya anak umur berapa gitu? Gue nikah umur 22, tapi sebenarnya itu 2 bulan sebelum gue 23 sih. Oh iya, jadi 23 lah ya, 23. Gue punya anak itu di umur 23 juga. Oh iya, nggak lama nikah langsung punya Sabiru kan ya? Enggak sih, nunggu dulu, nggak langsung gitu, beda, dia mau nat beda, jangan sama-samain. Iya. Gue nikah Januari, Sabiru lahir Desember. Oh, iya. Lu agak kaget nggak waktu pertama punya anak? Karena di umur 24 mungkin masih jarang gitu orang yang teman-teman lu juga kan masih pada main lah 24 orang kita umur 24. Aku ngapain di 24 ya? 24 aku gembel kayaknya deh. Stand up lu. Iya, dia stand up tapi gembel lah. Masih gembel dulu, masih gua anterin naik Vespa lu ke bandara. Lu 24 ngapain? 24 mandi gua. Aku dulu setahun mandi. Ada kegiatan mandi sumpah demi Allah gua mah. Ya aku juga di umur 24 mandi. Gila, mungkin 24. Lu ada kaget gak tuh waktu pertama kali punya anak di umur segitu? Dibilang kaget sih enggak ya, maksudnya itu kan emang udah planning kan, pas udah nikah, ya planning setelah nikah pasti ya pengen punya anak gitu, jadi emang base direncanain sih sebenarnya. Jadi apa yang kagok dari pertama kali Sabiru lahir tuh kagok, oh ini anak gitu. Kayak anjing ini ternyata dari cairan itu jadi begitu. Gitu. Ya anak begitu kan? Ya lu. Aku nggak mikir gitu. Iya, kalau gua kan agak kental. Ya betul nggak cairan banget gitu. Iya, tapi tetap cairan kan. Emang gua keluar apa? Batu. Iya. Enggak maksudnya ya seperti itu aku jadi begini loh ternyata ada orang ada kakinya dan pasti ya waktu lahir tuh ini besarnya aku apain? Bagaimana ini nanti aku jadi tanggung jawab seorang anak. Gitu-gitu nggak sih? Ya pasti ngerasa pas pertama kali gendong pertama kali gendong anak kan pasti kan kagok gitu. Wih, gue udah punya anak aja nih gitu kan. Mana kalau digendong anak-anak lehernya ngemplek. Iya. Apalagi kalau misalkan beda arah, misalnya kan gue kan gendong palanya harus di sini. Nah, terus si Indah juga palanya di sini nih. Jadi gue bingung gitu harus ambil gimana gitu. Iya, ngambilnya kemana ya? Gimana nih? Sumpah gue kalau gendong tuh. Jadi kadang sama ibu-ibunya gue pegang begini. Kamu ngapain sih? Karena gue bingung. Iya benar. Karena kepalanya harusnya di sini kan. Tapi karena ada depan jadi di sini kan. Jadi kayak aduh gimana ya? Kalau kepala di sini jadi kakinya di atas gue begini. Cep gitu ke kaki gue. Itu gimana tuh? Apa tuh? Lu pertama itu berarti pas gendong. Yoi, pertama kali gendong kan. Gue kayak wah
gue udah punya anak gitu kan. Ya pasti mikirin lah, gue tanggung jawabnya ke depan gimana ya gitu-gitu kan. Ada yang akhirnya lu rubah nggak dari habit lu yang biasanya dulu sebelum punya anak sama yang akhirnya punya anak? Kalau gue main Mobile Legends sekarang lebih santai. Kalau dulu wah heboh anjing lu goblok lu gitu. Dan sampai waktunya dulu tuh katanya kok sampai 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam gue main Mobile Legends dulu gitu. Kayak gitu-gitu gue kurangin. Dulu gue yang main Mobile Legends sampai nelponin orang gue. Untuk ngajak main. Untuk ngajak berantem. Misalnya main nih, terus blow on, mana nomor handphone lu gitu, dia kasih nomor handphone. Wah goblok lu gini lu, ketemuan aja lu sama gue lu gitu. Bang ini apaan sih bang? Tiba-tiba nomor palsu dikasih kayak gitu-gitu. Gue dulu kayak gitu gue. Kalau itu yang gue rubah. Kalau lu gimana? Kalau gue sih ya pasti bawaannya nggak pengen terlalu lama di luar ya. Ya kan? Kalau dulu kan kayak baru bangun, habis kerja segala macam, pengen nongkrong kayak sekarang. Nelponin teman-temannya di mana? Yoi, gitu. Apalagi ya pas gua nikah seumuran segitu kan teman-teman gua kan rata-rata belum pada nikah juga kan. Wah, teman-teman masih udah lagi pada malam nongkrong segala macam ya, gua kayak masih jangan deh, apalagi pas awal-awal lahir kan. Gua harus jagain standby segala macam. Itu sih pasti suatu hal yang kita rubah. Tapi di satu sisi nggak beban juga karena emang kita ngerasa itu tanggung jawaban kita sayang gitu kan. Jadi kayak bukan anjir kok nggak bisa main ya, nggak kayak gitu juga sih. Betul. Ya, itu kan? Kayak keputusan kita sendiri gitu, bukan karena anak itu. Ngemikirin malah kayak gue sekarang misalnya ada orang nih ngomong kasar atau apa, wis ada anak kecil, gue sekarang gitu. Gitu. Sama sekarang lebih aware juga kalau misalnya kita misalnya ngerokok gitu, kalau misalnya ada anak-anak kita jadi kayak lebih ada anak-anak orang gitu, jadi kayak menghindar, lebih sensitif lah gitu. Tapi kalau selama menjadi ayah, yang paling kau sesalin apa? Maksudnya kayak, aduh, harus ini aku bisa kesini nih. Pernah ngerasain gitu nggak sih? Misalnya teman pada nongkrong. Nih, misalnya ada momen, setiap tahun tuh sama teman-teman ke Bali misalnya. Itu gara-gara nikah. Aduh, harusnya aku pergi ke Bali nih sama teman-teman. Cuman gara-gara udah nikah jadi nggak enak nih. Kan udah nggak nikah. Iya. Dulu ada nggak sih yang gitu-gitu? Kan kita masih baru ya, masih muda ya. Kau pernah ada gitu nggak sih, Ken? Gue nggak pernah, alhamdulillah gue happy gue di rumah. Serius, gue tuh mungkin kelihatannya aja ya gue bandel gitu. Tapi gue tuh paling seneng kalau udah di rumah gue. Iya. Tapi paling senang di rumah, tapi agak kalau misalkan anak gue lagi keliling-keliling, gue cuekin. Senangnya di rumah doang. Mau tiba-tiba dia megang pisau, megang apa, dia biarin aja. Sekarang lagi belajar naik tangga di gitu. Kadang kalau dia udah naik tangga tuh gue pura-pura, yang pegangin ntar aku mau apa gitu. Kadang bukan gitu. Yang pegangin, kayak kemarin ke Bali tuh gitu tuh. Misalnya ini, yang kamu pegangin, aku ngurus ini bentar, ngurus kamar ada mau diambil gitu. Padahal enggak gitu. Karena gendongnya aja gitu. Tapi itu emang ini ya, jadi otomatis gitu ya, kita jadi otomatis seolah-olah bapak, sok-sok keren gitu. Pernah sih nggak ngerasa kayak aku nih orang tua, tanggung jawab, aku udah punya. Terus secara wibawa depan orang-orang tuh jadi wibawa, jadi kayak ngajarin, oh tenang, nanti anak tuh lahir begini-begini. Pernah ngajarin orang gitu nggak? Iya, kayak yang lo bilang tadi, pernah ngerasa nyesel nggak? Ya nggak nyesel, karena yang tadi kita bilang kan, itu kayak keputusan dari kita sendiri gitu. Tapi kayak pernah satu saat gue kayak nyoba gitu ya, maksudnya kan nggak ada salahnya, gue juga pengen liburan gitu kan, gue touring naik motor berapa hari, aduh rasanya malah nggak enak gitu. Iya, jadi kayak nggak kuat, apalagi kayak kalau kita kayak ngisi acara di luar kota segala macam tuh kayak, aduh kalau ngelewatin malam gitu tuh kayak Nisa tuh kayak nggak enak gitu. Jadi ya satu sisi ya bukan satu hal yang sesalin juga, tapi itu dari kita sendirinya gitu. Dari kita sendirinya kayak kemana akhirnya kan padahal banyak yang ngajuin kayak nyuruh tuh udah nggak usah ajak Garfi, berdua aja liburan gitu gua masih Indah kan. Cuman kayaknya nggak enak gitu karena gua ngerasain 1 bulan nggak sama Garfi, justru ini adalah momen gua pengen bareng bertiga gitu. Iya. Karena selama puasa kan nggak sama keluarga ya. Iya kan, nggak usah ditekenin. Iya gua ini kayak begitu, jadi masih suka kangen. Kita kan bapak-bapak muda ya, yang kita nggak tahu nanti ke depannya kayak apa nantinya. Apalagi kita tahu lah bahwa perkembangan sosial media di Indonesia ini kayak apa. Banyak kali kasus anak-anak megang handphone, terus tiba-tiba ngomongnya apa, ngelantur kayak apa. Kalian ini, kita lah ya, sama-sama ya. Tipe orang seperti apa sih? Tipe orang tua seperti apa sih kalian ini nanti pengennya? Kalau sekarang udahlah, kita jalan aja nih gitu. Kalau nanti ke depan kalian pengen punya anaknya, didiknya kayak apa gitu. Kalau gue hantem sih. Enggak, paling kayak kalau misalkan nih, misalnya anak gue
media sosial, tiba-tiba dia ngomong kasar gitu. Pasti gue bakal tanya kayak, kamu dapat dengar dari mana ngomong kayak begitu gitu. Dari sini, udah nggak boleh gitu tuh ngomong orang dewasa. Paling gue bakal coba ngomong dengan kata-kata ngajak diskusi ya. Ngajak diskusi. Gue pengen jadi orang tua yang bisa terbuka sama anak juga bisa terbuka sama orang tuanya. Gitu sih kalau gue. Kalau aku tipe kayaknya jujur-jujuran nggak mau aku anak tuh diberi kebebasan semuanya gitu. Misalnya kan orang-orang tuh banyak yang bilang kayak, udah aku terserah maunya anak mau apa, yang penting kita support dan bebasin. Kalau aku kayaknya nggak gitu deh. Karena takut aja misalnya tiba-tiba, nah ini nih kelas 6 SD minta merantau. Waduh, masa tiba-tiba dia merantau buat SMP gitu ya? Iya, merantau terus pulang-pulang di sini ada tato cepek. Di sini ya. Itu mah Hanglek gitu. Tato cepek, nama Instagramnya Raja Terakhir atau Ratu Terakhir. Gak siap aku. Ya mungkin ada anak yang udah bisa cari duit dari sosial media gitu. Tapi kalau misalnya kedepannya terlalu bebas juga, aku kayaknya aduh jangan bebas-bebas kali lah. Tapi paling nggak aku pengen yang kayak kau tuh, pengen diskusi, pengen ngobrol kayak apa, pengen nganggep kita sebagai temen gitu. Pengennya nantinya ya gitu. Iya, jadi kan kalau udah jadi temen tuh berantem dikit wajar gitu. Iya, kayak, karena kita ngomong kasar loh gitu. apa karena kan kita nggak pernah tahu ke depannya kayak apa. Menurutku orang-orang yang bisa memberikan pilihan ke anaknya ketika secara strata ekonomi bagus. Iya nggak sih? Iya. Karena kalau misalnya orang tuanya kaya, orangnya tajir, anaknya mau apa? Aku mau kuliah di luar negeri, silahkan gitu. Coba kalau misalnya bapaknya cuman gitu, aku mau keluar negeri, bisa tidur aja nggak kok di rumah kayak gitu kan? Kayak misalnya aku dulu dibesarkan dari keluarga yang kurang mampu, jadi kemauan aku tuh banyak sekali terhalang karena faktor biaya gitu. Nah, apakah kita nanti bisa seperti itu juga apa enggak, itu yang kita mungkin bingung kan? Mungkin oke lah tiba-tiba Sabiru, ayah SMA aku mau naik motor yang Harley Davidson, ya udah silakan, nggak apa-apa kalau kamu jadi anak motor, jadi baik, jadi motovlog bagus. Coba deh, misalnya kok besar jadi tukang tebu, misalnya amit-amit ya, 10 tahun ke depan, kok jadi tukang tebu misalnya tukang tebu. Garbi tiba-tiba, ayah aku minta Harley Davidson, apa yang akan kau katakan? Modif, gue bakal modif Scorpio, gue modif. Iya dong, custom gitu. Kalau mungkin ke Sabiru nanti. Kalau gue sih sampai sekarang bayangannya kan gue jarak sama Sabiru kan nggak terlalu jauh juga ya. Jadi gue ngerasa mungkin gue emang kayak pengen kayak lo tuh gitu kan. Gue ngejadiin dia kayak teman. Maksudnya gue daripada gue ngelarang lebih baik apa sih yang lo pengen tahu gitu. Nah nanti kita diskusiin deh, maksudnya lo pengen misalnya ngerokok ya, bahaya ngerokok apa misalnya kayak gitu. Gue sih kebayangnya kayak gitu ya. Tapi kalau yang lo bilang tadi, SMA mau bawa Harley. Nah kalau itu sih gue udah kebayang. Gue ini nyerap dari orang tua gue juga sih sebenarnya. Kayak misalnya, lu mau naik Harley-nya tujuannya buat apa? Apa buat lu berkendara? Atau lu cuma buat gaya-gayaan doang? Maksudnya kalau berkendara, iya gue kasih mobil. Tapi mobilnya ya mobil yang biasa aja. Mau lu mau naik motor ya motornya biasa aja. Gue sih pengen nanamin ya sederhana. Cuma tetap kebutuhan lo terpenuhi gitu sih. Jadi ya nggak manjain juga. Tapi gue nggak ngelarang gitu sih pengennya. Mohon maaf Kin, tapi kayaknya motor dan mobil biasa lu tuh kayaknya ini kayaknya kita mending nyebut merek deh Kin. Gitu. Kalau gua kan mobil atau motor biasanya mungkin Espas gua. Ya ini buat kita. Secara biasa itu beda-beda setiap orang ya. Apa Kin? Coba deh yang biasa nih apa Kin? Nah, bayangan kita mungkin Ayla, coba deh. Kalau biasanya enggak juga kayaknya. Enggak juga ya. Karimun, nggak mungkin Karimun. Kita nggak tahu nanti tahun 20 tahun 15 tahun lagi mobil apa. Iya sih, benar. Tahu-tahu udah Tesla udah cuman 50 juta ya kan. Tesla ada yang LCGC ya. Nah, kalau Kin kan sibuk sekarang lah, maksudnya ya jatuhnya sendiri kan. Terus membagi waktu untuk Sabiru, Cafa, kerjaan dan main kayak apa sekarang Kin? Sekarang ya? Justru kalau sekarang gue lebih bisa dalam tanda kutip menata hidup gue sih di satu sisi. Karena kalau dulu gue emang lebih memfokuskan hari-hari gue sama anak gue. Jadi gue pengen dari dia melek sampai dia tidur pengen bareng ya? Pengen bareng. Maksudnya ya gue bisa lah nyuri-nyuri kerjaan tuh pasti gue selalu kerja dari rumah gitu. Terus gue misalnya ngeband luar kota juga malam, berangkatnya malam, balik pagi, bisa kayak gitu kan. Iya. Gue bisa ngakarin kayak gitu. Nah justru di saat kayak gini, di saat ya anak-anak tuh berpindah-pindah, gue malah lebih bisa nata. Kalau dulu tuh gue diajakin orang janjian itu
malam kayak bilangnya gue belum tahu deh, nanti gue kabarin gitu. Dan terus akhirnya kayak pas anak gue tiba-tiba ada kegiatan apa gitu, ya gue sekarang bisa nih kayak gitu. Nah kalau sekarang tuh gue udah bisa nge-mapping gitu, misalnya ya gue bilang hari ini ya, karena hari ini lagi nggak ada Sabiru di rumah. Jadi gue bilang, oh yaudah deh hari Senin ayo gitu. Nah gue lebih banyak pekerjaan yang bisa gue kerjain sih. Bisa lu handle ya sekarang ya dibanding waktu itu ya. Oh, jadi waktu itu tuh banyak kerjaan yang nggak bisa lu handle karena ya maksudnya gue waktu itu kan juga emang fokusnya kan di bisnis kan. Nah bisnis gue emang ya kan lebih banyak di depan laptop gitu kan. Di depan laptop gue ngerjainnya by mail segala macam. Jadi gue lebih banyak kerjain tuh di rumah. Bahkan dulu gue sebelum pindah gue sempet kantor gue tuh dia di rumah gitu sama anak-anak anak-anak gue di rumah. Anak-anak tim gue di rumah kayak gitu. Dan kantor gue juga nggak jauh sih dari rumah. Jadi gue bisa bolak-balik lah, anak gua tidur gua bisa kesana dulu ya kayak gitu. Gua ngakalin sih kayak gitu sih dulu. Kan bisnis sekarang juga jalan lancar kan, terus kerjaan juga lancar sekarang kan. Insyaallah. Kok ada uang 500 nggak kepake? semua uang 500 pasti kepake lah. Gila lu, mau orang palak aja. Semua orang lu palak, semua orang lu mintain gope. 300 deh. 300. Kemarin juga kita sempat rame ya di sosmed yang Sabiru megang handphone dia kan. Iya. Iya. Tadi gua. Nah ini videonya, lucu banget nih dua-dua nih. Iya. Sabiru lagi. Semalam Maya panggil Beb ya. Iya. Oh, ini rame nih di TikTok ini ininya nih. Emang TikTok itu suka mengambil video setengah lalu dijadikan konten gitu. Iya. Dijadikan konten sama orang-orang. Beb itu siapa? Yang malam-malam lu ngomong Beb itu? Jadi pertama tuh enggak nih serius. Iya serius. Jadi pertama tuh si Cafa yang ngomongin Beb iya. Gue kan nanya kan, gue bingung kan. Ini anak tahu Beb dari mana gitu. Nah semenjak itu gue emang sering manggil si Cafa tuh Beb digituin. Nah si Biru di otaknya yang gue cerna dari video itu, dia bilang semalam ngomong Beb tuh sebenarnya ke Cafa. Oh lu ngomong Bebnya ke Cafa? Iya, semalam ayo ngomong Beb ke kamu ke adek gitu maksudnya tuh gitu. Berarti belum ada Beb nih? Belum ada. Oh, belum ada. Pengen ada nggak? Nah, ini yang sebenarnya pengen gue tanyain nih. Tadi juga ngelihat video anak lu. Lu tuh ngedidik Sabiru sama Safa tuh kayak gimana sih? Safa tuh gimana? Karena jujur aja gue ngeliatnya kayak Sabiru lah ya yang ini. Itu tuh kayak anak kecil yang gemes dan pinter gitu. Dan baik gitu ya. Maksudnya baik. Dia cepet nangkep. Kalau ke adeknya kan dia sayang adeknya sayang gitu kan. Anak-anak sekarang tuh kalau misalnya ada adeknya kadang-kadang awal-awal dipeluk-peluk, lama-lama digerauk iya, gitu. Iya, tiba-tiba digini. Gitu itu gimana? Iya, Gin. Sebenarnya gue sama anak tuh dari awal tuh gue emang nanemin, pertama kita nggak boleh ngomong kasar. Misalnya gue lagi nongkrong sama teman-teman gue, ngomong anjing segala macam tuh pasti nggak bakal boleh sih. Kalau di rumah ya, kalau iya, kalau walaupun dimanapun kalau ada kata-kata kasar tuh nggak bakal boleh. Terus kayak berantem sama misalnya gue sama mantan bini gue dulu nggak pernah berantem walaupun dia lagi tidur. Itu bakal masuk ke memori dia juga sih. Dan kita tahu dia lagi tidur, ini momen kita untuk, misalnya bukan momen ya bilang ya, mungkin udah ntar dulu kalau mau ribut ntar dulu, dia nunggu tidur dulu. Nah walaupun tidur kan nggak. Gue baca juga katanya sih emang nggak boleh sih. Jadi itu masuk ke otaknya dia sih, alam bawah sadar secara nggak langsung. Walaupun dia lagi tidur. Walaupun lagi tidur. Terus nggak pernah ngomong, nggak pernah ngebentak, nggak pernah ngomong jangan sih, jangan ini ya. Soalnya orang kalau anak dia ngomongin jangan tuh kayak, soalnya jangan bandel ya, pasti deh ingat yang bakal ingat pasti bandelnya dong. Oh iya betul, itu logika terbalik. Soalnya kayak biasanya, lu coba lu pikirin, tapi jangan gajah. Pasti yang pertama kali muncul di lu gajah dulu gitu kan. Itu sih sebenarnya. Kayak yang di rumah makan jangan nengok kiri. Ya kita penasaran jadi nengok kiri. Enggak boleh, tadi kata abangnya nggak boleh. Kafe gitu kan. Iya kayak gitu-gitu. Itu benar itu. Terus ya pokoknya dari banyak juga sih dikasih education yang ngelatih dia, banyak juga dikasih les. Terus kalau sayang sama ADC itu emang udah ditanemin tuh waktu dari hamil, malah dari hamil ini bakal jadi adik kamu loh gitu. Dia udah oh iya bakal jadi adik. Dan ya adik diapain sih ya disayang gitu. Dan cara nyayangin adik gimana ya kita tunjukin, gimana cara kita nyayangin birunya sendiri. Dengan dia udah tahu kita cara nyayangin biru sebenarnya, dia tahu gimana cara nyayangin adiknya. Dia emang dari kecil udah ditanamin kayak gitu terus. Dan ya temennya siapa? Adik gitu. Jadi ya secara nggak langsung dia kayak ngerasa
oh gue punya tanggung jawab juga ya sama adik gue gitu. Bener-bener. Sekarang tuh kayaknya Sabiru tuh manggil adiknya tuh kayak beneran abang ke adiknya Iya, gitu. Padahal bener-bener masih mengayomi kecil. banget ya. Masih kecil tuh kayak dek, dia kan dek gitu kayak. Iya, dan termasuk Sabiru lahir tuh aku termasuk yang ngeliatin role model gitulah. Ini pengen juga nih anak sebaik Sabiru gitu. Maksudnya ya nerima endorsan juga. Bukan. Sabiru nggak ada, Sabiru nggak pernah nerima endorsan. Iya baik gitu maksudnya bukan maksudnya yang lain enggak ya. Iya, bukan, tapi karena kita ngelihatnya Sabiru aja Sabiru, pada waktu itu. kalau gue bener sama istri gue tuh suka kirim-kiriman, misalnya ada Sabiru video baru nih. Kalau gue kan nggak follow ini mantan bini lu, gue follownya lu kan. Nih suka story-nya lu, gue share. Kalau dia suka nih story-nya mantan bini lu di share ke gue gitu. Jadi kadang suka ngeliatin Sabiru gitu. Nah, tadi mengenai ini nih, penasaran gua. Berantem. Berarti baiknya itu karena ketika kita pengen entah kita diskusi atau kita apa, itu kan pas tidur juga dia masih ini. Kita keluar dulu atau gimana? Iya, pasti keluar dulu. Ya jangan sampai ya dia ngedenger kata berantem. Ya entah berantem tuh entah kata-katanya atau bad vibes-nya sih itu awal. Nah, iya bad vibe-nya itu yang coba dihindari kadang. Kan kita mungkin kata-kata kasar oke lah, gue sama istri belum pernah sampai dari pacaran sampai sekarang belum pernah ngeluarin kata-kata kasar. Cuman bad vibe-nya itu kayak neken gitu, ngomongnya agak keras. Kadang suka gitu-gitu kan udah. Kenapa dicontoh? Iya enggak, maksudnya kayak gitu-gitu. Ya kamu gitu kan kadang suka gitu-gitu kan. Iya, benar itu. Itu berarti harus benar-benar dihindari ya kayak gitu ya. Dihindarin sih gue dari dulu. Oh, ya semoga. Terus tapi Sabiru emang secara apa namanya les belajar motorik dan lain-lain tuh kalian panggil guru atau di sekolahin gimana? Itu dia jadi dari sebenarnya kan kita dari umur 4 bulan sampai 5 bulan tuh udah mulai yang kayak kan ada preschool gitu kan. Itu tuh sebenarnya udah mulai tuh dari kecil banget. Soalnya kan pertama itu kan latihan disosialisasi, latihan dia cara berpikir juga walaupun dia cuma nyusun apa tapi gitu kan motorik kayak gitu-gitulah. Emang banyak kegiatan aja sih. Jadi setiap hari harus dapat insight apa ya hari ini gitu sih. Wah keren. Gue bangga banget, gue kemarin anak gue baru bisa tepuk tangan, bener. Seneng banget gue. Itu emang kita seneng bener gue. Ada momen kecil tapi itu emang bangga. Serius. Anak gue tuh baru bisa dalam 1 minggu ini suara Dino tepuk tangan sama doa. Gitu. Udah bisa. Doa begini, doa. Oh, tangannya begini. Tangannya begini, doa dulu misalnya. Siapa tahu ini bukan doa. Doa. Kalau gue bilang doa langsung dia begini. Oh iya. Gitu. Iya. Kira kayak gini kan bisa aja kayak dia nampung air hujan kan apa. Enggak, doa gitu. Terus tepuk tangan lagi seneng. Wah, cuman kadang itu yang gue agak gedek dulu agak pas depan orang kagak mau. Pas gue pengen pamer gitu. Iya. Karena jujur-jujuran aja, kita tuh kesel lihat orang tua yang mamerin anaknya. Kadang-kadang kita pengen mamerin kebiasaan anak kita ke orang lain. Iya. Gue kayak kemarin tuh kan ada ini kan diajak bercanda gitu. Halo adek, gitu kan. Coba kasih suara dirinya gimana? Anakku begini doang. Aduh, kita jadi malu ya kan? Iya kan? Biasanya bisa loh. Oh gitu ya Pak. Bukan saya, anaknya yang bisa. Saya mah enggak, ini maksudnya nyontohin doang. Mbak-mbaknya gitu. Dan anak tuh bisa apa, kita kayak bangganya luar biasa. Kayak tiba-tiba bisa ngomong. Bisa gitu. ngucapin 2 kata, 3 kata, bisa jalan. Iya. Sekarang Nani tuh 2 tahun setengah udah hafal semua nama menteri. Ukraina. Waduh, gua aja nggak tahu. Enggak. Ya benar-benar. Iya. Si waktu Sabiru lahir nangis nggak? Nangis, gue tiap anak gue lahir nangis. Ada videonya. Oh iya. Lu nggak nonton nangis. videonya? Enggak. Lu nangis juga kan? Nangis. Iya nangis. Di Ups kan, Ups itu ya? Iya. Itu gue lagu itu ya, gue pas nontonin video dia, gue bilang nih lagu enak banget dah. Gue pengen nih lagu ini nanti pas lahiran gue bikin video pakai lagu ini. Gitu, makanya gue pas lahiran anak gue tuh hari pertama, gue langsung akhirnya kepake juga. Buat anak gue bilang gitu. Tapi selain momen itu, ada nggak pernah momen lain nangis gara-gara anak? Gara-gara anak, sering banget sih gue. Gue malah emang paling lebih sering, gue lebih gampang lulu tuh ngeliat, ini jujur ya, gue tadi ngeliat video tuh hampir nangis. Kayak gue kangen anjir, serius. Jadi kayak gue lebih dulu soal anak sih, daripada soal percintaan sih sebenarnya. Sekarang udah beda emang feel-nya kita tuh sebagai orang tua tuh udah beda banget ketika udah punya anak tuh emang. Makanya kebanyakan bapak-bapak itu lebih sering sekarang itu masang foto bareng anak. Iya. Dibanding sama istrinya gitu. Aku sih masih kalau sama istri. Gue juga masih. Gue juga masih anjing.
Cuman emang ada yang bagus itu gua sama yang anak lagi bagus, guanya bagus, terus anak gua bagus gitu. Wallpaper handphone kan bareng anak kan. Bareng anak Iya. gua gitu. Bukan artinya gua nggak sayang sama sama Iya. istri. Sayang sama istri gitu. Tapi apa lu udah berapa lama emang nggak ketemu sama anak lu sampai kangen gitu? Gue sih dibilang zaman waktu masih bareng-bareng aja gitu ya. Gue kayak sehari gak ketemu itu, gue ngerasa berdosa banget sih. Misalnya gue harus kerja, bener-bener kerja gitu keluar. Aduh, gue dosa banget sih. Gue pergi pas dia tidur, balik dia masih udah tidur tuh gue kayak ngerasa dosa banget sih. Itu gua. Gue ngelewatin momen gitu kan. Kalau itu tuh udah kita sama nih. Ada nggak kalian pernah momen kayak lost control gitu sama anak? Kayaknya aku pernah kemarin tuh kayak dia tuh tiba-tiba ngelempar TV. Pakai sendok. TV dia. TV gini, dilempar pakai sendok, Gen. Pecah das gitu. Aku tuh kayak mau marah tapi kok aduh gimana? Tapi anak-anak gitu. Pernah nggak ada kayak momen gitu tapi ketahan? Kira-kira bandelnya gara-gara apa? Kan kita tahu lah bahwa anak-anak nggak bisa dibilang lah, nggak bisa diatur kan. Cuman kan mereka juga lumayan random kan. Kayak kemarin Nane turun tangga jatuh. Dua tangga. Itu kan kita kan makanya kan bisa kalau misalnya udah lost control makanya jangan gitu-gitu. Kalau pernah nggak ada momen gitu ke Sabiru? Momen kayak gitu jarang banget sebenarnya, jarang banget. Ya? Cuma mungkin ada pernah beberapa tapi itu bisa dihitung jari sih mungkin. Dan itu kayak mungkin pas dia udah lumayan gede gini sih, kayak pas itu dia pas gue lagi tidur dia maksa bangun gini dia pengen minta tolong apa gitu. Tapi kan di satu sisi ya kan dia kan emang pengen minta tolong gitu, masa gue marahin gitu ya. Tapi ya gue yang sampai ngeluapin itu, gue mending aduh gue diem aja deh. Maksudnya gue balik lagi gue ngeliat mukanya apa gue tega sih gue gitu kan. Maksudnya itu kan malah momen-momen kecil yang pasti bakal itu dia inget gitu kan. Semakin kesini cara orang tua mendidik seorang anak itu menurut gue semakin kesini itu semakin baik karena sekarang tuh udah semakin menggunakan kayak diskusi gitu. Karena kita bakal mau main ini nih, Gen. Apa? Reaksi seorang ayah. Oh, RSA. Kalau misalnya ada terjadi sesuatu sama anaknya, ini apa formatnya video gitu ya? Ada kata-katanya. Kita harus memberikan reaksi atau apa yang akan kita lakukan atau kita katakan. Gue bakal ngomong apa gitu. Kalau yang pertama, nge-gap anak ngerokok padahal masih di bawah umur. Oh, Siapa dulu nih? Lo Gua dulu. Gua kalau misalnya nge-gap anak gua ngerokok masih di bawah umur, mungkin gua bakal nanya nih dia belajarnya dari mana gitu. Nih kamu tahu ngerokok gini dari mana gitu. Terus gua bakal cerita kayak papa tuh nyesel ngerokok. Gua bakal cerita gitu. Ya, tapi itu pilihan kalau misalkan kamu memang mau ngerokok ya udah gitu. Mungkin gue bakal tegur gitu sih, ya udah lah ngerokok. Soalnya gue juga SMP ngerokok. akhirnya pasrah juga. Iya, maksudnya gue juga SMP sih ngerokok. kalau aku ya masih di bawah umur tuh umur berapa ya? Kalau misalnya 3 tahun sih ku tendang ya. Nih, kalau ditangkis. Berapa ya nge-gap anak? Kalau maksudnya di bawah umur di bawah 21 lah, di bawah 21. Aku ngapain ya? Si Nani tuh cewek, jadi aku nggak ada bayangan gitu loh. Kalau cewek ya. Iya, aku mandiin deh. Biar badannya bau lepoy. Biar nggak bau rokok gitu. Kalau malu ketemu teman-teman, lu badan lu bau rokok gitu, malu. Samsul lagi. Kalau dulu ini tetangga gue dibotakin. Kalau Lu apa lu? Lu belum jawab. itu Udah mandiin. Lu mandiin. Sadar lu, ngerokok ya. Rokok. Biar bau lepoy badannya. Kalau gua sih ya pasti standar lah, negor-negor itu standar ya. Tapi gua bakal ngasih pengertian ya ini pertama bahayanya apa. Iya. Nah setelah itu sih gua bilang lo boleh ngerokok tapi nanti pas lo umur misalnya gue tentuin umur 21 dan lo udah punya duit sendiri itu lo terserah kayak gitu. Gue lebih mungkin kayak nggak ngelarang tapi gue ngasih lo kalau mau ngerokok lo harus mencapai ini dulu gitu. Lo punya duit sendiri, lo umur lo udah cukup ya kayak gitu sih kalau gue sih. Karena ya nggak dipungkiri ya nggak ini juga. Maksudnya kalau kita marah-marah juga kan ya pasti itu bakal lebih apaan sih ini bokap gue gitu dan pasti ujung-ujungnya ya ngerokok juga gitu. Dan berapa banyak juga anak-anak yang dimarahin tahu ujung-ujungnya yang ya udah. Iya. Lu contohnya. Tidak diindahkan. Lu juga contohnya dimarahin tapi tetap ngerokok. Sama kan kita. Kalau lu pertama kali ke gap gimana dulu? Wah, aku digibah lah bisa-bisaan. Karena aku punya abang. Abangku tuh 5 tahun di atas aku. Aku dulu pernah kayak dulu awal-awalnya tuh dari batang bambu. Batang jambu. Tau nggak belajar ngerokok dari batang jambu? Oh iya, yang Terus bolong habis- tengahnya. Yang bolong tengahnya. Habis itu beli rokok yang manis, yang filter manis-manis itu karena senang sama manisnya.
Coba-coba tuh sama kawan aku, ketahuan rupanya. Teman-teman abangku tahu juga aku ngerokok di sampai rumah kena susun. Bak, itu udah. Ah, begini dipukulin lu? Iya. Sumpah kayak orang berantem. Bener kan? Dikasih hook kanan, hook kiri aku. Gitu. Lu kayak Frieza digebukin Goku lu kayak. Iya, bener aku disikat abis-abisan aku tuh. Oh. Kalau lu Kin? Gua, ini seingat gue ya, gue tuh waktu itu kasus ngerokok tuh nggak dimarahin sih. Nggak Cuma dimarahin? gue kayak, ya mungkin bokap gue waktu itu karena bokap gue ngerokok juga ya. Kayak gue cuma ditegur doang ini. Waktu itu kayak kalau nggak salah tuh masih ada filternya gitu di ini gue, iya di kantong. Biasa kan. anak SMA tuh di sini kan bilang nggak ngerokok, tapi ada tembakau. Iya. Ada sisa-sisa tembakau. Iya, gue cuma ditegur doang sih. Seinget gue sih itu. Kalau kasus rokok tuh waktu itu nggak parah sih. Sama kayak gue. Kalau gue juga ditegur doang gue. Gue tuh udah kagetnya tuh udah. Gue kan bokap gue tuh hitungannya galak banget ya. Lu bayanginnya gue pernah dilempar golok segala macam. Cuman pas ngerokok. Jadi gue di warung kan. Kan karena gue nggak punya korek. Gue pasti kalau misalkan beli rokok terus langsung bakar di warung. Karena nggak berani ngantongin korek gue kan. Ngerokok lagi ngebakar gini, bokap gue lewat. Rizky, kan gue kalau di rumah panggilnya Rizky. Ngapain? Gue begitu kan, gue pulang kan, langsung nyobain, gue bilang gitu, pulang ke rumah, pulang gue. Habis itu diajak ngobrol biasa. Ya apa sih terserah kamu mau ngerokok mau gimana, cuman kamu harus tahu, kamu udah dewasa, kamu bisa milih, gituin gue SMA kan ke gapnya kan. Kamu udah bisa milih, nentuin sendiri. Tapi yang pasti yang papa larang tuh kamu narkoba dibilang gitu. Narkoba doang yang bokap gue ini, dan sampai sekarang alhamdulillah gue untuk narkoba enggak. Cewek. balik lagi ke situ. Tiba-tiba ketelan tenggorokannya. Tenggelam. Ini lagi. Berikutnya. Ngegap anaknya ciuman sama pacarnya yang ternyata bukan orang baik. Aduh. Oh. Bukan orang baik tuh gimana? Kayak setiap jalan ngeludahin para orang apa gimana ya? Itu juga nggak baik. Nah, kalau pertanyaannya bukan orang baik itu nggak bisa menurutku karena ya dikenalnya anaknya bandel ada. Mungkin lu pernah ngelihat dia balapan motor kah, ngelihat dia mabuk kah gitu ya, mungkin. Rossi juga balapan motor. Ya tapi ini balapannya liar gitu. Misalnya apalagi lu kan anak cewek tuh. Wah, kalau gua kan anak cowok nih ya. Kalau anak cowok mah iya. Ya sebenarnya kayak kepikiran gitu ya. Apa? Kalau anak cowok ya masih ya udahlah gitu kan. Iya, kalau nggak apa-apa ya itu doang mah begini doang. Iya betul. Anakku cewek nih. Kalau umurnya misalnya sudah mencukupi gitu, nggak apa-apa deh. Asal tangan cowoknya jangan kemana-mana. Jadi setiap ketemu tangannya begini aja. Atau aku yang megangin, Atau jempolnya pakai kabel tis gitu. Aduh, bingung aku tapi kalau gini gimana? Ya enggak, kalau enggak gini deh, enggak usah ciuman. Misalnya anak lu nih tiba-tiba lu ngegepin anak lu pacaran sama cowok yang lu kenal di kampung itu begundal bener dah. Misalnya begitu. Oh, kalau gitu, kalau itu nggak apa-apa, asal cowoknya ke rumah. Kalau dia nggak ke rumah, tiba-tiba lu ketemuin di jalan, apa yang akan lu lakukan gitu? Misalnya tiba-tiba di semak-semak atau apa gitu. Iya, panggil ke rumah. Aku panggil ke rumah cowoknya. Sama cowok-cowok lu panggil ke rumah. Karena menurutku komunikasi sama orang tua pacar itu yang paling bener. Karena gini, kalau orang tua sama pacar. Iya, orang tua sama pacar tuh paling bener. Karena dulu aku juga pernah ngerasain momen backstreet selama 3 tahun nggak ketemu orang tuanya. Jadi kita kayak bingung gitu mau apa gitu. Kita nggak ketemu sama orang tuanya gitu. Nah, maksud aku jangan sampai ada ketakutan itu. Ya udah sini ngobrol sama aku yuk, ayo. Kalau emang gua bener pacaran aku, bagus-bagus, minta izin, pergi kemana bilang yang jujur, pulang bener. Karena jatuhnya waktu aku backstreet itu kan bapaknya nggak tahu anaknya aku bawa kemana. Berarti lu manggil cowoknya untuk ngobrol langsung sini, ayo. Anak lu apain? Mandiin lagi. Biar nggak ada tiap berbuat nakal masuk angin. Anak lu, aduh, makanya jangan bandel. Masuk angin gara-gara bandel. Biar nggak bau rokok. Kalau kau? Tapi anakmu cowok ya? Anak gue cowok sih. Kalau anak gue ya maksudnya bukan orang baik. Gimana maksudnya bukan orang baik gimana gitu? Malah anak kita yang nggak baik ya? Anak nggak baik ya berarti ya? Iya gimana dong? Gimana kalau kita ya udah kalau pacaran gitu ya udahlah, apalagi anak cowok kan kalau pacaran gitu mah kan ya tetap dia juga belajar sendirilah gitu, karena kita juga akhirnya itu melalui pembelajaran itu gitu. Ya udah lu pacaran sama siapa terserah lu gitu. Iya. Kalau lu Kin?
Sebenarnya ini kan sebenarnya yang banyak diadang-adangin dari orang-orang kan, maksudnya sex education sejak dini kan lagi ini. Iya. Nah, itu tuh juga tuh kayak tabu ya gimana kita ya? Sebenarnya enggak sebenarnya rada tabu, cuma itu kan yang lagi wah anak dari kecil tuh udah harus dikasih tahu sex education. Justru malah dari TK kan, karena buat menghindari orang yang nggak dikenal megang kemaluannya dia gitu kan. Ya cuma kalau emang case-nya dia dari kecil emang udah kalau dia dari kecil udah sex education, ya maksudnya gua kasih tentang pengetahuan pengetahuan pasti ya insya Allah bakal ini ya. Tapi kalau misalnya kasusnya emang tetap kayak gitu juga ya gue tetap kayak lu sih pasti ngomong sama orang tua si itunya gitu. Jadi apalagi anak cewek ya, maksudnya anak cewek ya bukan anaknya yang gue marahin sih, cuma maksudnya lebih ke ya ngobrol lagi lah, balik-balik lagi. Iya, dasarnya pasti mau sama mau kan. Iya. Anak kita bukan diperkosa kan, kalau diperkosa beda kita. Berarti nitip ke kayak ibarat kata ngajak ngobrol nitip lah gitu. Lu gua sekarang udah tahu nih anak gua jalan sama lu, gua nitip sama lu jangan aneh-aneh lah gitu. Ya kayaknya gitu bisa lebih ini deh, orang kayak cowok juga kalau digituin pasti ngejaga kan, pasti bagus juga. Kalau enggak nih buka lemari mayat-mayat cowok jatuh. Ini contohnya nih. Serem amat. Lagi. Apa lagi? Ngelihat anaknya nangis karena putus cinta. Ya, kalau gua nih, gua duluan lah. Gua ketawain. Aduh, ganteng muka lu nah, gua iya, babanya yang jelek kayak nggak pernah nangis karena putus cinta. Kau gitu ya, kalau kau ketawain ya kalau cowok. Ya paling gue, ya enggak, maksudnya bukan ketawain bener-bener. Ya paling gue, kenapa ya Allah, paling gue ajak ngobrol lah gitu. Kenapa harus ini, emang kenapa putusnya gara-gara apa gitu. Kalau misalkan dia nangisnya gara-gara penyesalan ya udah. Tapi gue nggak akan mau, maksudnya ikut campur untuk kayak ayo lah papa ngomongin sama dia lah gitu. Gue gak bakal mau tuh kayak gitu. Dia apa? Seru. Palanya ditoy. Iya gitu. Ngasik. Nah, Okin kan anaknya dua nih. Satu cowok, satu cewek. Nah, gimana kalau lu ngelihat Sabiru yang nangis atau Cafa yang nangis gara-gara putus cinta nih? Apa ya? Ini momen yang pasti kita lalui nanti kalau kita panjang ya. Iya. Tapi lu pernah nggak sama waktu itu sama nyokap bokap? Gua nggak pernah. Gua juga nggak pernah masalahnya. Gue nggak pernah putus cinta. Karena gue kalau misalkan untuk ini agak tekbal gue. Selama hidup gue jarang banget nangis gue. Enggak, tekbal tuh momennya untuk apa? Untuk senjata tajam? Untuk apa ini? Bukan, maksudnya kalau misalkan dalam urusan rasa, kayak misalnya sedih-sedih gitu, kayak sama cewek atau apa, gue tuh nggak bisa yang sampai nangis, nggak bisa yang. Atau gini deh, kita kan semua cowok ya. Cowok tuh kayaknya punya ego gitu loh, punya sesuatu yang dijaga untuk keluarga tuh nggak usah perlu banyak tahu deh tentang aku. Iya, benar. Kalau cewek kan enggak ya. Kalau anak cewek tuh biasanya lebih dekat sama orang tua, bisa ngobrol. Nah, kalau misalnya Cafa yang gitu gimana? Iya. Gimana ya? Gue nggak kepikiran sih sebenarnya. Iya. Tapi ya tiba-tiba masuk bantu kita Okin lagi makan gitu terus masuk bantu kamar. Dunia nggak adil. Gimana tuh Gen? Nih, ngomongin cewek ya. Gue lebih minta ibunya lah buat ngomong. Biasanya kalau cewek sama cewek kan lebih ngerasa heart to heart kan lebih ini kan dibanding sama cowoknya. Kalau aku tuh misalnya anakku nangis tiba-tiba banding pintu gitu, datengin cowoknya, jambak, ngapain anakku? Nih berikutnya, dipanggil guru karena anak ketahuan, ya Allah. Dipanggil guru karena anak ketahuan bawa kondom ke sekolah. Tunggu deh. Anak dia kan cewek. Itu udah bandel banget tuh kalau misalkan anak cewek bawa. Ya. Nah, ini masalahnya gini nih. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kita tuh kayaknya ayo dihindari. Tapi kemungkinannya ada. Iya. Kemungkinan nantinya tuh ada. Tapi emang teman sekolah lu ada cewek bawa ketahuan bawa ini? Maksudnya anak nggak pernah sih aku cewek. Gue juga nggak pernah selama ini gue bawa itu. Karena gue bisa kontrol. Aduh, aku gimana? Anjir, apa ya? Gimana lu? Bingung ya. Tapi bagus pakai kondom. Betul, masalahnya. Iya, maksudnya itu peraturan pemerintah. Lu mau ngapain lu peraturan pemerintah itu kan? Iya, dari BKKBN kan itu. Ya kalau misalkan ini panggil guru nih ketahuan bawa kondom. Ya aku tanya dulu lah, maksudnya anaknya ngapain bawa-bawa itu, siapa tahu emang dia supplier. Iya, emang dagang online shop. Iya, nggak tahu. Lagi mau COD di sekolah. Kalau gua misalnya anak gua bawa itu dipanggil sama guru ya gua dateng. Pertanyaannya nih gua dateng atau nggak dateng? Dateng ya gua bakal
nanya ke anak gue lah ini buat apaan, kamu buat ngapain gitu. Ya, iya, siapa tahu dia nemu kan ya. Intinya benar yang dibilang Edukasi Okin, lagi. Edukasi. Seks Soal lagi. sex education tuh harusnya dimulai dari sejak dini ya, biar nggak kagok gitu. Anak meminta nasihat di hari pernikahannya. Waduh. Ini gue yang berat ya jawabnya ya. Gua dulu dah karena gua anak cowok. Kalau anak cowok itu tidak begitu berat karena ya anak cowok lah gitu. Kalau anak cowok meminta nasihat di hari pernikahannya, kalau gua akan ngomong jadilah kepala keluarga yang baik. Sekarang kamu udah punya tanggung jawab, kamu harus bertanggung jawab buat anak dan istri kamu. Yang pasti itu yang akan gua omongin, jaga mereka. Istri kamu juga udah orang tuanya juga udah melepas tanggung jawabnya kepada kamu, jadi kamu yang sekarang punya tanggung jawab itu, jaga dengan baik. Pasti itu yang gue akan ngomongin. Keren. Kalau anakku nanti nikah, nasihat yang akan kuberikan yang pertama, biaya sendiri. Anakku kan cewek kan, tolong cowokku suruh nyiapin biaya sendiri. Gak mau nyumbang Nih ya? makanya nih sebelum nikahnya hamin berapa nih? Gak mungkin besoknya nikah baru diomongin ini. Iya nih hari pernikahan. Yang gitu. pertama, silahkan cek dulu catering, tenda, dekor udah lunas apa belum. Jangan setelah menikah masih ada utang-utang. Karena nanti urusannya ke bapak-bapaknya juga tuh pas itu, bapaknya malu. Ya, ntar dikasih tau dah. Ini kayak pas sebelum nikah tuh kan biasanya tuh ada tuh nasihat orang tua. Lu anjing lu masih ngomongin dekor. Lu tau gak sih pas nikah tuh MC Di hari pernikahan ya? iya di hari pernikahannya. Masa di hari pernikahannya masih ngomongin dekor, masih ngomongin itu. Ya itu ya bisa aja. Kasian MC tahu gak lu MC? Tapi ini kan ngomongin kan pasti di depan ini kan? Iya depan orang, yang penting pasti aku bilang nih, ini dekor udah lunas belum? Tolong catering udah lunas belum? Gitu. Lu nikah bayar sendiri gak sih? Kalau misalkan itu pasti udah disuruh lunasin H-1 Belum, kalau misalnya kan ada yang setelah nikah ya Pak dilunasin gitu. Sekali guling udah lunasin belum? Jangan belum, nanti amplop nggak nutup kan? Ya jangan begitu. Urusannya orang tua lagi nih. Iya kagak kayak Aku begitu. lagi. Misalnya hari pernikahan nih nasihat gua udah bener tadi udah tanggung jawab segala macam sebagai seorang ini. Masa gimana nih catering udah ini MC tuh ya pasti udah ngebangunnya tuh. Dan sekarang adalah nasihat dari orang tua. Udah begitu-begitu lu. Nih, catering udah jelas ya, masa begitu lagi. Yang nasihat dong, yang seorang gimana menjadi seorang istri, oke. begitu. Kalau Nani nanti besar, susah bener. Nasehat, aku cuman bilang sama Nani Kok gini. Nani udah besar sih? Iya. Orang nikah ya pasti udah gede. Masa Ya, nanti. umur 3 tahun Ya, tiba-tiba nanti. minta nasihat pernikahan? Ya nanti pas dia nikah nanti aku bilang, Iya. Jihane anakku, kamu itu adalah sebagai istri. Apapun ceritanya istri harus mengikuti kata suami. Apapun yang dibilang suami harus ikuti. Ya paling ya udah jaga baik-baik bahtera rumah tangga. Karena menurutku pernikahan menjadi seorang istri adalah berat gitu. Karena harus mengikuti apapun kata suami. Ya anakku, nanti kalau kamu nonton video ini. Kalau Okin? Ya sama sih kayak lo kan. Kalau anak cowok ya, maksudnya ya ini tanggung jawab lo. Ini tanggung jawab lo. Ini yang lo bukan cuma sekedar nikah tapi lo mempertanggungjawabkan istri sama anak lo ya sampai akhirat nanti gitu kan. Iya. Kalau ke cewek sih gue mungkin lebih ngasih taunya ke suaminya malah ya. Iya. Karena kan ketika anak cewek itu menikah itu kan kita sebenarnya udah melepas tanggung jawab kan. Udah bener. Iya. Udah Bahkan kita kan ada yang bilang bahwa kan kalau misalnya pun apapun yang kita minta, orang tua minta, kalau suami nggak ngizinin kan bener, boleh. Ya kan? Gitu kan? bener. Jadi emang sebenarnya kalau cewek kita dalam tanda kutip ya kita udah melepas gitu. Jadi gue emang pasti lebih ngomongin ke cowoknya sih. Ya kayak gue nitip anak-anak segala kan, segala tanggung jawab udah sama kamu ya lebih gitu-gitu sih. Anakku juga aku bakal bilang aku bakal bilang ke Sabiru nanti ya. Jadi kan Gua bakal bilang ke Garfi bahwa akan menjaga Cafa dengan baik. susah ini emang kita. Orang tua malas kerja tuanya nih kita nih. Iya, Mahar dapet- motor-motor aja Cikin kalau ini maharnya motor. Buat lo dong. Oh iya, harusnya gue yang ngasih ya. Iya Gue dong. anak cowok ya, gue yang anak cowok ya. Kalau aku rumah minimalis deh dari daerah Cirebon. Ya itu kesempatan minimalis no yang rumah gue no minimalis 2 pintu. Oke deh, thank you buat Okin. Yoi. Thank you Kin udah Thank you, datang ke thank you, sini. thank you. Iya, kita thank you banget nih kita. tersanjung loh kita datengin Okin. Iya, Kita iya. banyak belajar menjadi pengusaha sukses di Gak ada ngomongin pengusaha. Gak ada ngomongin pengusaha. Lebih ke arah keluarga, gimana kalau anak ini
Iya, dan semoga kejadian-kejadian yang tadi diberikan oleh Hendy tidak terjadi ya Iya. dalam hidup kita ya. Semoga Dan jangan. semoga jangan terjadi. Harus tadi kita jawabnya yang serem-serem ya. Jadi begitu anak kita nonton, wah nggak mau gitu. Iya. Harusnya ketahuan bawa kondom, jadi dia tidak akan melakukan itu. Iya, iya, Saya iya, akan iya. injak lehernya. Gitu. Jadi anak itu langsung, wah tidak akan melakukan itu. Patahin tangan kirinya gitu. Tangan kanan Nggak usah. nggak usah. Ya, thank you sekali lagi buat Tokin. Sampai ketemu lagi ya. Sukses terus bisnisnya, Amin, amin, Kin. amin, Sehat amin. terus. Dan- Salam buat Sabiru sama Capa. Iya. Sabiru. Mirip lagi. Semalam ayah manggil Beb ya. Sampai ketemu lagi di Geger. Dikit jegel. Ger.